Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Hari ini saya mengajak Anda kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon kekuatan dari firman Tuhan untuk melanjutkan seluruh aktivitas kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam firman Tuhan hari ini, datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Kata Yesus kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Mengikuti Yesus bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mengikuti Dia, kita harus meninggalkan banyak hal. Kemapanan diri sendiri, keinginan-keinginan diri sendiri, orang-orang terdekat kita. Kita harus meninggalkan itu semua agar kita mampu mengikuti kehendak dan perintah dari Sang Guru yang kita ikuti dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi saya mau tekankan, mengikuti Yesus itu mungkin mudah. Menjadi orang Katolik itu mungkin mudah. Tapi bertahan menjadi orang Katolik dan setia mengikuti Tuhan Yesus itu bukan perkara mudah. Ada sesuatu yang harus kita korbankan. Ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Maka sekali lagi mengikuti Yesus bukan perkara yang mudah. Yesus menuntut dari Anda dan saya pelepasan yang radikal dari kita semua yang mau mengikuti Dia. Tujuannya jelas, agar kita tidak terbebani dengan beban-beban yang akhirnya membuat kita lupa akan tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Kita harus berani meninggalkan. Karena dengan meninggalkan, kita menempatkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan kehendak dan kemauan kita sendiri. Sekali lagi, meninggalkan itu tidak mudah. Tapi dengan meninggalkan itu semua, kita tidak terikat pada hal-hal yang akhirnya mengaburkan panggilan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melepaskan segalanya demi Tuhan adalah tindakan yang sangat sulit. Sabda Yesus ini sebenarnya bukan mengajak orang untuk mendurhakai keluarganya, bukan. Yesus tidak mengajak kita untuk meninggalkan atau membenci keluarga kita. Tidak demikian.
Yesus hanya ingin agar orang yang mengimaninya harus berani meninggalkan kenyamanan hidupnya, kelekatan-kelekatan dalam hidupnya. Ia harus menjadikan Allah sebagai yang utama, seperti yang dilakukan oleh Santo Irenaeus yang kita kenangkan pada hari ini. Santo Irenaeus giat melawan bid'ah agar Allah berada di atas segala-galanya. Maka mari kita belajar dari Santo Irenaeus, sikap untuk melepaskan ketakutan, kenyamanan diri sendiri demi membela sesuatu yang lebih benar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Mengikuti Yesus ada harga yang harus kita bayar. Mengikuti Yesus bukan berarti semuanya enak, nyaman, damai. Tidak. Mengikuti Tuhan berarti kita harus setia dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita masing-masing. Dan mengikuti Dia, percayalah, Dia akan menyertai Anda dan saya. Mari Bapak Ibu, seberat apapun pergumulanmu akhir-akhir ini, seberat apapun sakit dan penyakitmu, tetaplah mengikuti Dia dengan setia. Mohonkanlah rahmat bagi Anda sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Tinggalkan kelekatan-kelekatan dirimu. Percayakan seluruh hidupmu hanya kepada Dia. Maka apa yang engkau inginkan akan Ia berikan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam Injil tadi juga kita sudah diingatkan bahwa mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Ada syarat tertentu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi percaya, syarat yang diberikan Tuhan tidak melampaui kekuatan kita, karena Dia menyertai kita. Ketika kita mampu mengikuti syarat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita juga termasuk golongan orang-orang yang berbahagia. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau hari ini ada sakit penyakit, hari ini Anda kekurangan karena kesulitan ekonomi, datanglah kepadanya. Berharaplah terus kepadanya. Maka Dia akan mengetuk pintu hati sesama untuk menolong kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Sang Sabda abadi, banyaklah yang mengikuti Engkau, tetapi sedikit yang Engkau pilih. Pada hari ini, terimalah syukur kami atas pilihan hidup yang Engkau tetapkan bagi kami masing-masing, sehingga kami sangat merasakan kemurahan hati-Mu. Bantulah kami untuk memelihara sukacita dan kegembiraan ini, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit, khususnya karena COVID-19. Kau jamah mereka Tuhan, Kau berikan harapan akan kesembuhan. Bagi keluarga mereka, semoga mereka juga tetap mendoakan saudara-saudari mereka yang sakit. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.